Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Lestari, NIM 2520117. Kali ini saya dan teman saya, Alif Maulidani, NIM 2520121, akan membahas tentang pelaksanaan taharah. Yang pertama yaitu mengenai wudhu. Pengertian wudhu. Wudhu secara bahasa berasal dari kata wada, yang artinya kebersihan. Sedangkan menurut terminologi, wudhu yaitu membersihkan sebagian dari anggota tubuh yang menjadi anggota wudhu sebelum melaksanakan ibadah sholat fardu maupun sholat sunnah. Ada yang mengemukakan bahwa wudhu merupakan sebagai alat untuk membersihkan dosa kecil yang melekat pada tubuh kita yang berjumlah 4, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki, dengan menggunakan air yang suci dan menyucikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ke-6 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur." Yang selanjutnya yaitu rukun wudhu. Rukun merupakan sesuatu yang ketika melakukannya mendapatkan pahala, dan apabila meninggalkannya kita berdosa. Dalam berwudu, jika salah satu rukun wudu ketinggalan, maka wudu tidak sah ataupun batal. Rukun wudu merupakan sesuatu yang wajib dilakukan ketika seseorang berwudu. Sah atau tidaknya wudu itu tergantung pada terpenuhinya atau tidaknya rukun wudu tersebut. Rukun wudhu terdiri dari 1. Niat, 2. Membasuh wajah, 3. Membasuh kedua tangan sampai siku, 4. Mengusap kepala, 5. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki, 6. Tertib. Syarat-syarat berwudhu. Syarat dari wudhu yaitu ketentuan yang harus terpenuhi oleh individu yang ingin melakukan suatu ibadah. Terkait syarat wudhu, para ulama membedakannya menjadi 2 jenis, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Yang pertama yaitu syarat wajib. Syarat wajib dari wudhu itu yaitu 1. Merupakan seorang muslim, 2. Akil atau berakal, 3. Balik, 4. Terhentinya hal-hal yang meniadakan wudhu seperti haid dan nifas, 5. Keberadaan air mutlak yang cukup dengan volume minimal 1 mud atau 0,688 liter air. Yang keenam yaitu mampu menggunakan air. 7. Masuknya waktu ibadah yang mensyaratkan wudhu, kecuali wanita yang istihadat. 8. Yaitu berhadas. 9. Sampainya dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu mengenai syarat sahnya wudhu. Pertama yaitu air membasuh anggota wudhu harus rata. Kedua, tidak ada penghalang di kulit seperti lilin, tato, cat, atau apapun yang menghalangi basahnya bagian anggota wudhu. 3. Berhentinya penyebab hadas. 4. Ilmu tentang wudhu. 5. Halalnya air. Materi selanjutnya yaitu mengenai mandi. Pengertian mandi. Mandi merupakan cara untuk membersihkan tubuh dari segala macam kotoran, baik kotoran yang menempel pada badan maupun kotoran atau hadas yang ada pada batin atau jiwa. Menurut bahasa, mandi yaitu mengalirkan air pada sesuatu, sedangkan menurut istilah yaitu meratakan air pada seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung jari kaki, disertai dengan niat sesuai dengan perluannya, mungkin untuk menghilangkan hadas besar atau mandi sunnah. Pengertian mandi besar yaitu untuk bersuci dari hadas besar. Ummu Salamah mengatakan, "Saya berkata, wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang mengepang rambut kepalaku. Apakah aku harus membuka kepangku ketika mandi junub?" Beliau bersabda, "Jangan kamu buka, cukuplah kamu mengguyur air pada kepalamu sebanyak 3 kali. Kemudian guyurlah yang lainnya dengan air, maka kamu telah suci."
Hadis riwayat Muslim nomor 330. Materi selanjutnya yaitu mengenai mandi. Yang pertama yaitu mandi wajib. Mandi wajib dikenal dengan sebutan mandi besar atau mandi junub. Hukumnya dalam Islam adalah wajib bagi seorang muslim yang berakal sehat. Artinya, mandi wajib harus dilakukan serta akan mendapatkan pahala saat dikerjakan dan berdosa jika ditinggalkan. Terdapat sejumlah alasan atau keadaan yang mengharuskan seorang muslim melakukan mandi wajib, yaitu sebab-sebab seseorang harus mandi wajib yang dikutip dari buku Risalah Tuntutan Salat Lengkap karya Dr. Andes Abu Bakar. Yang pertama yaitu karena selesai haid, yang kedua karena selesai nifas, yang ketiga yaitu bersetubuh, sedangkan yang keempat keluarnya air mani. Ada beberapa tata cara mandi wajib, yaitu 1. Saat masuk ke kamar mandi, ambil air lalu basuhkan tangan sebanyak 3 kali. 2. Bersihkan segala kotoran yang menempel pada badan. Yang ketiga yaitu berwudu seperti hendak mau sholat. Yang keempat yaitu mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali sambil membaca niat mandi wajib. Yang kelima yaitu mengguyur tubuh bagian kanan sebanyak 3 kali dan diikuti bagian tubuh yang sebelah kiri. Yang selanjutnya yaitu jangan lupa menggosok seluruh bagian tubuh sebanyak 3 kali termasuk sela-sela rambut. Pastikan air mengalir ke seluruh lipatan kulit dan pangkal rambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Alif Maulidani, NIM 252121, ingin melanjutkan presentasi kami. Selanjutnya, mandi sunnah. Mandi sunnah adalah mensucikan seluruh tubuh yang tidak bersifat wajib. Seperti namanya, hukum mandi sunnah adalah sunnah, yang artinya mendapat pahala saat dikerjakan, tapi tidak apa-apa atau tidak mendapat dosa saat tidak dikerjakan. Mandi sunnah biasanya dilakukan saat akan ibadah tertentu seperti ibadah sholat Jumat, ibadah saat gerhana, dan memasuki bulan Ramadan. Ada beberapa jenis mandi dalam Islam yang disunahkan. Berikut beberapa jenis mandi sunnah yang bisa dilakukan. Mandi untuk sholat Jumat. Selanjutnya, mandi sebelum sholat Id. Mandi hendak melakukan ibadah sholat istiqo. Mandi hendak melakukan ibadah sholat gerhana. Mandi hendak melakukan ibadah sholat gerhana bulan. Mandi sehabis memandikan mayat. Mandi bagi mu'alaf. Mandi setelah subuh dari gila. Mandi setelah sadar dari pingsan. Mandi hendak melakukan ihram. Mandi hendak masuk ke kota Makkah. Mandi sebelum wukuf di Arafah. Mandi hendak menginap di Musdalifah. Mandi hendak melempar jumroh. Mandi hendak tawaf. Mandi hendak sa'i, dan mandi sebelum masuk kota Madinah. Syarat sahnya mandi. A. Seluruh syarat yang ditetapkan untuk sahnya wudhu juga berlaku pada sahnya mandi, kecuali muwalat. Begitu juga, tidak perlu menyiram badan dari atas sampai bawah. B. Orang yang berkewajiban beberapa mandi bisa melakukan satu mandi saja dengan beberapa niat mandi wajib. C. Seseorang yang telah melaksanakan mandi janabah, jika hendak menunaikan salat, maka dia tidak perlu berwudu. Akan tetapi, pada selain mandi janabah, maka untuk menunaikan salat, dia harus berwudu terlebih dahulu. D. Dalam mandi irtimasi, seluruh badan harus suci. Akan tetapi, dalam mandi tartibi, seluruh badan tidak harus suci. Dan jika setiap badan yang hendak dibasuh untuk disucikan terlebih dahulu, maka demikian ini sudah cukup. E. Mandi jabiroh. Seperti wudhu jabiroh, hanya saja berdasarkan ihtiyab wajib. Mandi ini harus dilakukan secara tartibi. F. Orang yang sedang berpuasa wajib tidak boleh mandi irtimasi, karena orang yang berpuasa tidak boleh memasukkan seluruh kepalanya ke dalam air. Akan tetapi, jika dia mandi irtimasi karena lupa, puasanya tetap sah. G. Dalam keadaan mandi, seluruh badan tidak perlu digosok dengan tangan, tetapi hanya saja dengan niat mandi dan air sampai ke seluruh badan. 3. Tayamum. A. Pengertian tayamum. Tayamum adalah mengusapkan tanah atau debu yang suci pada muka dan kedua tangan sampai siku dengan syarat-syarat tertentu yang digunakan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib karena adanya uzur atau halangan.
Orang yang melakukan tayamum lalu sholat, apabila air sudah tersedia maka ia tidak wajib mengulang sholatnya. Bahasan tentang tayamum diantaranya berdasar hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, artinya, saya telah diberikan 5 perkara. Tidak seorang pun sebelumku diberikan kelima hal tersebut. Saya diberi pertolongan berupa ketakutan bagi musuh sejauh masa sebulan. Dijadikan bagiku tanah sebagai masjid dan bersuci. Maka di mana saja seorang dari umatku mendapati waktu sholat, maka hendaklah dia mengerjakan sholat. Dan dihalalkan bagiku harta rampasan perang, di mana harta rampasan tersebut tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku. Dari saya diberikan syafaat, dan adalah setiap nabi diutus khusus bagi kaumnya semata, sedangkan saya diutus bagi seluruh manusia. Alat tayamum. Alat untuk bertayamum sendiri disebut dengan sa'id. Namun ulama masih memiliki perbedaan pendapat tentang makna dari sa'id ini. Jumhur ulama memakai sa'id dengan debu. Namun ulama lainnya berpendapat bahwa sa'id adalah setiap yang berada di permukaan bumi, termasuk debu, pasir, batu, kapur, dan selainnya. Hal ini sesuai dengan dalil dari hadis yang disabdakan Nabi SAW. Artinya, dianugerahkan untukku tanah sebagai masjid atau tempat sholat dan untuk bersuci. Hadis riwayat Bukhari. Syarat sahnya tayamum. Sudah masuk waktu sholat, memakai tanah berdebu yang bersih dan suci, beralasan untuk memakai tayamum, tidak ditemukan air, tidak haid maupun nifas bagi wanita atau perempuan. Rukun tayamum, yaitu niat tayamum, menyapu muka dengan debu atau tanah, menyapu kedua tangan dengan debu atau tanah hingga ke siku. Baiklah, sekian presentasi kami mengenai pelaksanaan tahara. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.